Siapapun saudaraku yang kekasih yang mendengarkan renungan ini, baik kita sebagai pelayan, baik kita sebagai penginjil, baik kita saudaraku yang kekasih sebagai jemaat, baik kita sebagai anak, baik kita sebagai orang tua, saya mau berkata kepada saudara, jangan sampai saudara kita merasa sudah masuk saudaraku yang kekasih ke tempat kudusnya Tuhan lewat pelayanan kita, lewat hidup kita, tapi sejujurnya kita tidak bisa yang pertama, yaitu melihat jalan-jalan baru yang dibuka Allah kepada kita. Karena apa? Karena satu penghalangnya, kita tidak pernah saudaraku yang kasih hidup sesungguhnya dalam kekudusan. Sekalipun saudara absolutely bahwa pengudusan hanya melalui Yesus. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah, perhatikan ini kata-katanya, karena ia telah membuka jalan yang baru, iya kan, kepada saudara dan saya, dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Kita sering mendengar saudaraku yang kekasih, orang berkata, dia masih ada darah Bataknya loh, dia masih ada darah ningratnya, betul nggak? Dia masih ada darah bulenya, iya kan? Nah, saudara, orang pasti akan konotasinya langsung kepada culture dan budaya daripada orang yang disebut tadi. Contohnya orang Batak, saudara. Konotasi orang pasti akan berkata, pasti tegas, iya kan? Contoh, suaranya agak sedikit bervolume, iya kan? Nah itu kan saudaraku yang kekasih adalah culture. Karena apa? Orang langsung mengkonotasikan bahwa itulah saudaraku yang kekasih darah Batak, betul kan? Sebagai orang-orang percaya, kita juga harus yang namanya memiliki satu ciri, yaitu keberanian. Karena apa? Darah Kristus ada di dalam kita, dan itu sebagai kunci yang melayakkan kita untuk masuk ke tempat maha kudusnya. Lewat apa saudara? Kekudusan. Lewat tirai yang dibelah, lewat tubuhnya yang tercabik-cabik. Memang tidak ada satu orang pun yang bisa melihat Allah tanpa kekudusan. Saudara, yang kedua, Alkitab ini berkata, dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Saudara, kita melayani dan segala macam, tapi kita nggak bisa hidup dan melihat tabir yang sesungguhnya yang telah dibukakan, yaitu adalah dirinya sendiri. Untuk masalah kekudusan, tidak cukup hanya kita menjadi orang Kristen yang be strong, tapi harus be brave, iya kan? Tidak cukup hanya kuat saudara, tapi harus berani. Sekalipun saudara absolutely bahwa pengudusan hanya melalui Yesus Kristus. Orang yang penuh keberanian, ciri yang paling khas dalam hidupnya, yang memiliki DNA Kristus, paling sederhana bisa kita lihat daripada apa saudara? Dia berani mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Tapi saudara, yang setengah-setengah keberaniannya tergantung dia bertemu dengan siapa jam ini dan hari ini. Itu akan mempengaruhi setiap keputusan dalam hidupnya. Pertanyaannya bagi kita, kalau orang yang mengaku saudaraku yang kasih memiliki DNA Kristus dalam kehidupannya, tidak berani berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak, bagaimana saudaraku yang kekasih dia memutuskan untuk kudus atau tidak kudus? Sekalipun saudara absolutely bahwa pengudusan hanya melalui Yesus Kristus. Jadi saudara bisa kebayang nggak bagaimana orang masuk bisa ke tempat kudusnya Allah? Yang pertama, kalau dia tidak berani berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Yang kedua, saudaraku yang kekasih, dia tidak bisa memilah mana yang kudus, mana yang tidak kudus. Orang-orang yang sudah diberikan kasih karunia untuk masuk dalam ruang maha kudusnya, untuk melayani, untuk beribadah sebagai jemaat, sebagai pelayan, saya mau berkata kepada saudara, bukan saja menghargai, tapi hidupnya akan bisa melihat saudaraku yang kekasih, tabir itu sudah terbelah. Karena apa? Tabir yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus, dan tidak akan lagi memiliki hidup yang sembarangan. Saya temukan begini saudara, kita yang telah melihat jalan-jalan yang baru
tersebut yang saya sebut adalah hodos, iya kan? Dan orang-orang yang telah saudaraku yang kasih hidupnya bisa melihat tirai yang terbelah tersebut, yaitu Yesus Kristus sendiri, maka saudaraku yang kasih hidupnya adalah Zoe, hidupnya Allah. Tidak mungkin saudaraku yang kekasih masih berkutat dengan hal-hal yang tidak kudus. Saya mau sampaikan ini buat saya dan juga buat kita semua. Kita melayani, kita pengkhotbah, kita worship leader, kita singer, kita pemain musik, apapun yang saudara wakafkan, dedikasikan, proyeksikan untuk pekerjaan Tuhan, saya mau berkata, jangan sampai itu adalah religious activity. Tapi saudaraku yang kekasih, kekudusan adalah akuntability kita sebagai orang-orang percaya. Hanya satu yang bisa menjamin pengudusan kita, yaitu melalui Yesus. Yes, tapi untuk tidak jatuh dalam menghadapi hal-hal yang tidak kudus yang disediakan oleh dunia adalah keberanian kita untuk mengambil keputusan dengan pertolongan Roh Kudus. Immanuel.